Ya, kembali di Realita TV di program Sarinya Berita, Sarita masih membahas masalah virus corona. Tadi sudah disampaikan ya bahwa sudah banyaklah disosialisasikan ke publik ya bahwa memang virus corona ini 94% bisa disembuhkan begitu korbannya itu. Dan yang berakhir dengan kematian hanya sebagian kecil saja. Nah, ini yang kemudian lebih disosialisasikan begitu. Iya Mbak Rama, saya kira bukan persoalan 94% atau 50% yang bisa disembuhkan. Saya kira masyarakat tidak dalam berwacana itu, tidak wacana itu, tidak dalam domain itu bicara. Yang dituntut oleh masyarakat sebenarnya, tadi sudah dibahas sama-sama, jujur saja. Ya sama dengan kalau misalnya pengumuman perang itu kan mesti diumumkan perang itu. Nah, perang terhadap penyakit itu sudah diumumkan oleh Pak Jokowi sebenarnya. Cuman masalahnya tiba-tiba Menteri Kesehatan ini merasa seperti malu betul dia. Karena terlanjur berjanji tidak ada corona di Indonesia sehingga buat dia tuh kayak aibnya terbuka gitu, dibuka oleh Jokowi sendiri. Sehingga setelah bertemu Pak Jokowi, di mana-mana dia bicara. Padahal itu dua pelanggarannya. Bicaranya pesimistis, ya, kadang-kadang optimistis. Kesalahan ketiganya mengabaikan juru bicara yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Lepas daripada apakah juru bicara ini benar apa enggak. Kalau saya pribadi, dan saya sudah konfirmasi sama teman-teman, juru bicara kita ini juga parah gitu. Parahnya, dia lebih dulu berkonflik dengan para wartawan yang akan menyiarkan reportase mereka gitu, menyiarkan laporan mereka nggak bagus. Saya dengar sampai satu kali wawancara itu udah kayak ini apa sih jabatannya orang ini, saya cari-cari eselon 2 padahal. Eselon 2. Ini juga kita pertanyakan sama pemerintah. Yang ngurusin juru bicara peristiwa seperti ini eselon 2. Eselon 2-nya tidak teruji pula, belum pernah diuji bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat banyak gitu, masyarakat majemuk, ya kan? Yang kadang-kadang menuntut bukan hanya informasinya benar, tapi cara you nyampaikan juga bagus gitu, ya kan? Tidak hanya masalah konten, tapi kemasannya. Nah, saya juga nggak akan meragukan karena dia memang dokter juga, tapi kemasannya nggak bagus, packagingnya nggak cocok lah buat masyarakat yang mau disabarkan, mau diminta kesabarannya, diminta supaya nggak panik dengan juru bicara seperti ini. Juru bicara ini malah tambah panik masyarakat. Karena apa? Karena kalau ditanya sama wartawan itu saya kayak orang pesakitan, kayak dituduh gitu. Dia defensif lah. Defensifnya gitu ya. Saya juga dapat informasi dari wartawan juga nggak lapor ke saya. Waduh, nggak enak bener ketemu orang itu gitu. Saya kira pemerintah kita harapkan bisa mengganti lah dengan yang lebih baik gitu ya. Memang ada beberapa teman yang ngasukan, bagaimana kalau ngabalin? Janganlah. Ustaz ngabalin tambah kacau lagi nanti. Ya kan? Arya apalagi itu mengacaukan publik lah. Juru bicara yang memang satu kelas dengan dulu Budi siapa? Johan Budi. Ya, sekelas itulah tenang. Tapi pengetahuan tentang kesehatan juga dong Pak. Kan tinggal dipasok, dia dasarnya wartawan. Dia kan ini pengetahuan yang mau sampaikan. Jadi memerlukan juga ahli komunikasi. Iya, cara mengkomunikasikan. Harus tahu prinsip harus tahu itu, jangan cuma masalah teknis kedokteran, acara masalah medis itu. Tapi berkomunikasi itu harus bebannya 70% ahli komunikasi lah. Ya. Sehingga pesan-pesan itu nyampe. Masyarakat suruh apa? Suruh tenang. Masyarakat suruh 94% bisa sembuh. Alhamdulillah kan gitu. Tetapi harus meyakinkan. Karena di luar itu negara-negara maju saja. Kita lihat bagaimana perlakuan Italia gitu. Saudi itu gimana kurangnya Saudi itu? 7 juta dia punya ini Pak. Semua jemaah umroh itu. Iya luar biasa. 7 juta dia korbankan. Demi melindungi warganya gitu. Nah, dan itu konkret, tidak bisa. Kedua, dari luar nggak boleh. Terus hari berikutnya orang warganya pun nggak boleh. Lalu yang ketiga, tutup itu Ka'bah. Sampai kemudian dibuka lagi tapi udah dikurung, nggak boleh deket-deket sama Ka'bah gitu. Ka'bah itu. Nah, apalagi Singapura juga. Singapura tuh keras loh. Saya perhatiin Singapura tuh awal-awal pokoknya semua diperiksa, didatangin orangnya, betul dicari orangnya itu. Setelah dia selesaikan 2 minggu sistemnya diketemukan, dilepas lagi Pak Cip, Prof. Dilepas sehingga hari Minggu kemarin kita lihat gambar-gambar orang di Orchard itu di Lucky Plaza tempat para TKI itu
udah bergaul lagi, udah penuh lagi. Tapi saya ke Profesor Cipta ya. Selain itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan informasi yang meyakinkan publik ya. Misalnya mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah sangat siap menghadapi corona. Sudah ada 100 rumah sakit untuk mengatasi corona sudah disiapkan. Bahkan akan membangun rumah sakit khusus corona di Batam ya. Ya. Nah ini apakah ini juga suatu komunikasi yang tepat ya untuk menenangkan publik? Iya, ada inkonsistensi juga dalam hal ini. Pertama, 2 hari setelah mengumumkan resmi corona sudah masuk Indonesia ini, pemerintah, Menkes kalau salah mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan 131 rumah sakit untuk menampung korban-korban yang corona ini. Nah kemudian pernyataan pemerintah juga, pemerintah menghimbau supaya rumah sakit daerah itu jangan cepat-cepat kirim pasien corona ke Julianti ini, RSPI itu. Jadi seolah-olah terbuka kedoknya gitu loh. Mereka belum siap di daerah ini, tapi sudah diumumkan 131 yang khusus menampung ini. Belakang dikatakan jangan cepat-cepat kirim ke Jakarta. Ini bagaimana ya ini juga ya. Jadi sekali lagi ya mesti ada kejujuran. Saya juga kaget dalam tempo 24 jam pemerintah sudah mengatakan sudah siap 131. Saya ingat angka 131. Apa betul itu sudah siap begitu ya? Ya. Terus mau bikin rumah sakit baru, katakan di Batam. Ya, kemudian diralat lagi, bukan rumah sakit baru, rumah sakit yang sudah ada tapi mau dilengkapi khusus untuk melayani pasien-pasien terduga corona. Jadi selalu ralat gitu. Iya, jadi ini mungkin akhirnya kalau ada informasi publik tunggu dulu, jangan percaya dulu. Barangkali ada ralatnya sebentar lagi. Jadi, nah ini repot ya kalau sudah seperti itu ini mungkin ditambahkan oleh Pak Has. Ya tadi bicara mengenai konsistensi ya. Sebenarnya kita itu Indonesia di mata dunia itu nggak nyambung. Orang sibuk mengatasi perang terhadap corona, keluarkan billions of US dollars, dan segala tenaga dikerahkan untuk itu. Begitulah mereka mengutamakan keselamatan warganya itu diutamakan gitu. Sementara kita merasa pede bahwa kita imun terhadap corona dan kemudian kita malah mencari wisata, mencari investasi. Lupakan dulu itu. Singapura berani berkorban. Korea itu 1 minggu mereka berhenti bekerja, seluruh pabrik-pabrik besar itu berapa billions of US dollar yang hilang. Tapi persoalannya bukan di situ, adalah persoalan ini kalau tidak tepat ditangani, apalagi ini unprecedented kan. Yang namanya dulu ada SARS, ada MERS segala macam yang barangkali dimensinya nggak terlalu dahsyat seperti corona seperti ini. Jadi memang harus serius dan saran saya pemerintah kita itu harus banyak bekerja sama, terutama dalam soal informasi kepada WHO. Itu penting sekali bagi kita. Kemudian kepada negara-negara kan itu beberapa negara yang sudah sukses menangkal penyebarannya. Kemarin beritanya itu baru mulai kemarin itu jumlah temuan baru suspek itu di Korea turun. Jadi berarti mereka sudah berhasil perangnya dan kita tunggu kapan mereka akan berhenti. Vietnam mengatakan kemarin mereka berhasil menyembuhkan semuanya, tapi kemudian bangkit kembali. Ada pelajaran-pelajaran, ada lessons learned yang perlu kita ambil dari sana. Dalam konteks bagaimana kita membuat kebijakan ke dalam, sehingga supaya kalau memang betul-betul kita menangani dengan secara baik, berdasarkan standar internasional, tidak main-main, tidak cengengesan ke dunia luar, baru mereka akan menganggap kita serius, baru kita mendapat kepercayaan, baru nanti orang akan datang, turis dan sebagainya. Sekarang jangankan orang turis asing, turis kita sendiri pun nggak berani datang, yang domestik datang. Bali sekarang kosong. Kenapa? Karena memang situasinya orang tidak yakin apakah informasi tadi yang Kak Sarita katakan tadi itu, apakah benar berita yang kami pemerintah itu layak dipercaya atau tidak. Dan ini menurut saya karena memang tadi masalah ini tidak unprecedented ya, tidak ada satu kejadian sedahsyat seperti ini dan praktis. Kalau bicara kita baca pendapat ekonom akan terjadi penurunan ekonomi yang luar biasa. Ini barangkali yang mau dihindari pemerintah supaya ditutupi, tapi malah itu akan membuat kita lebih merosot lagi. Akan terjadi penurunan ekonomi, jangan Indonesia takut lah. Kalau memang turun kita jadi 4%, 3% nggak apa-apa, asal benar. Karena di luar sana juga orang sampai turun 0,2%, 3%, nggak masalah. Mati 1000 diumumkan. Negara maju yang memang mereka dari segala macam namanya pelayanan kesehatan itu mereka sudah jauh lebih maju dan ahli mereka lebih banyak. Kenapa kita tidak mau mengakui bahwa kita kurang? Nah, itu yang menurut saya hal-hal yang aspek dari hubungan internasional corona kita itu menurut saya reputasi kita sebagai satu negara itu turun ya.
Dan itu masalah trust, bagaimana orang tidak memiliki satu kepercayaan bahwa Indonesia itu memiliki satu kemampuan untuk menanggulangi keadaan-keadaan krisis seperti ini. Dan ini tidak hanya berhenti di sini saja. Dan orang juga mengatakan bahwa corona itu belum tahu kapan berakhirnya ini. Apakah bulan 4 bisa berakhir, bulan 6, belum ada yang bisa memastikan. Sedangkan yang namanya alat untuk obat untuk penangkal virus itu, kalau WHO mengatakan paling cepat 1 tahun, 1,5 tahun baru akan hadir vaksin untuk penanggulangan itu. Jadi sementara vaksin belum ada, kita harus tunjukkan bahwa kita serius. Dan kelihatan kita dalam soal menjadi serius dalam soal corona itu kita gagal. Menjadi satu negara besar yang bisa meyakinkan dunia bahwa kita memiliki kemampuan, keteguhan hati, tekad, komitmen untuk memberantas ini. Kita lihat tadi cerita Pak Prof. Lesmana, kemudian Bang Ilham, itu menandakan itu kesimpang siuran di dalam itu bergema keluar juga gitu. Kenapa pada waktu Pak Jokowi mengumumkan itu nggak disiarkan oleh berita dunia, dianggap mungkin nggak penting, toh itu ada satu atau mungkin dunia internasional sudah tahu bahwa ada, jadi pengumuman itu tidak penting lagi begitu. Tinggal nunggu itu, alias telat mengumumkannya begitu. Itu sudah keadaan sebuah deja vu. Jadi orang sudah membayangkan itu akan terjadi ya, as matter of time dia akan diumumkan, dan diumumkan 2 kasus. Nah sekarang kita tanya 2 kasus, kemudian sekarang 6 kasus, benar nggak 6 kasus? Kalau tiba-tiba kita merendah 10.000, habis kita sebagai negara. Ya. Nah ini satu lagi ya, ancamannya sudah sebenarnya serius, dampaknya jika ke ekonomi maupun lain sebagainya. Tetapi banyak yang mengeluhkan juga ini, mungkin ditambahkan oleh Kak Ilham ya, bahwa kurang mau dari Kementerian Kesehatan juga lagi-lagi kurang mau melibatkan instansi lainnya begitu. Banyak peneliti-peneliti universitas-universitas yang memang mengerti penyakit-penyakit infeksi begitu, maupun badan-badan WHO dan lain sebagainya, lembaga lainnya, kementerian lainnya juga ini belum bersatu begitu kelihatannya. Ya ada keluhan itu Mbak Rama. Jadi saya pikir sebenarnya ini kan presiden mestinya. Presiden membuat standar itu. Protokol untuk penanggulangan corona. Kenapa? Yang kita temukan ya keluhan masyarakat itu kan semuanya hampir paradoks semua. Ketika dia mau pede bahwa tidak ada apa yang sebut bahwa kita ras Melayu lah segala macam, nggak kena corona segala macam ini. Atau kerepotan ngurus izinnya. Tetapi ketika mengumumkan itu juga tidak tepat juga. Kenapa? Karena yang pasien itu nggak diberitahu. Pasien itu tidak diberitahu. Jadi itu kan paradoks. Satu pihak dia mau kelihatan pede, tapi lain pihak pengen cepat juga mengakui bahwa memang ada seperti ada tekanan itu dari luar. Mengakui apa tidak? Ini dia mengakui, yang diakui salah pula. Karena prosedurnya itu kan mesti pasien tahu dulu Pak, ya kan? Malah prosedurnya pasien mesti tahu itu juga baru dibikinkan izin, boleh nggak diberitahukan, ini menyangkut rahasia pasien, ya kan? Ini pasien tahunya dari televisi. Dari televisi, dari Pak Jokowi yang umumkan, oh penyakit saya ini seperti itu. Tapi dia kemudian dihadapi juga sebagai kayak aib gitu, soal di rumahnya dipakai segala macam nih. Nah paradoks berikutnya, diumumkan lagi bahwa kita siap 100 rumah sakit. Loh, asumsi saya sekian ribu rumah sakit itu siap asalkan konsisten sama dengan pemerintah bilang corona itu sama dengan flu biasa. Kalau sama flu biasa ngapain menyiapkan rumah sakit khusus? Oke kan? Ada ribuan rumah sakit, mestinya bisa dong menanggulangi itu. Warung rokok pun ada jual Panadol itu untuk kalau flu biasa. Untuk flu biasa kan disebut kayak flu biasa. Lebih flu biasa lebih berbahaya, lebih bisa merenggut jiwa. Nah, kalau itu sudah diatasi, tukang rokok juga ada beli flu Panadol, menyebut merek nih, Panadol biru, merah, hijau untuk menghalau flu. Betul nggak Pak? Iya. Ini paradoks ini yang membuat masyarakat sebenarnya kayak ini apa sih sebenarnya yang terjadi ini gitu. Gua ini ada nggak sih negara yang melindungi saya ini gitu? Ya. Ada nggak negara yang melindungi saya dalam konsep seperti ini? Karena lama-lama kita cari mencurigai. Kayak tadi aja Pak Has ini dari Korea, cek dulu, udah ini belum, udah 2 minggu belum. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya, masih ada satu segmen lagi kita akan bahas. Tadi itu juga singgung-singgung ya, pengumumannya sendiri menimbulkan terkesan seperti apa ya? Ini ada politis juga begitu ya, karena seperti ada persaingan dengan kepala daerah mungkin begitu. Kita akan bahas ya saat lagi.